Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nadriana dengan NIM 230407011. Saya akan membahas tentang analisis data untuk perencanaan pembelajaran fisika siswa SMA menggunakan SPSS dalam mata kuliah sains data. Nah, jadi analisis data itu adalah proses menginspeksi, membersihkan, mentransformasi, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, memahami data. Memahami data harus mengetahui pola, tren, pergerakan variabel. Dan yang kedua yaitu membuat keputusan. Dalam membuat keputusan ini kita harus menjadi dasar pengambilan keputusan berdasarkan buktinya, yaitu evidence based. Nah, yang ketiga adalah menguji hipotesis. Dalam penelitian untuk mengetahui apakah dugaan atau hipotesis terbukti secara statistik. Nah, yang terakhir yaitu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi harus mengkomunikasikan semua secara visual dan deskriptif. Nah, data yang digunakan pada contoh uji 2 sampel independen itu untuk soal adalah seorang peneliti yang mengetahui aktivitas pengaruh strategi reaction terhadap prestasi belajar matematika siswa, salah satu yang dikenai. Nah, dari salah satu kelas hanya diambil sampel sebanyak 13 siswa dan dilakukan prestasi sebelum dan sudah diterapkan strategi reactionnya dengan taraf signifikannya sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh strategi reaction terhadap prestasi belajar matematika? Nah, ini adalah data siswa SMP di Kota Cimahi. Nah, setelah kita masukin ke dalam SPSS, kita klik data view, lalu balik ke analisis. Di situ ada analisis, habis itu di bagian kompresmennya, habis itu lalu ke independent sample t-testnya. Nah, itu bakal menghasilkan. Selanjutnya, teknik yang digunakan yaitu teknik analisis atau uji t-sample berpasangan, yaitu paired sample t-test. Uji t-sample berpasangan digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari kelompok yang sama yang diuji dua kali, yaitu sebelum perlakuan pretest dan sesudah perlakuan menjadi post-test. Nah, terdapat paired sample statistiknya yaitu mean and standard deviation dan standard error mean. Nah, pair satunya yaitu pretest dan post-testnya. Pretest yang mendapatkan nilai 54,6154 dan N-nya mendapatkan nilai 13 dan standard deviation-nya mendapatkan nilai 10,29999. Dan dengan standard mean error-nya yaitu 2,85670. Dalam protesnya, mean mendapatkan 67,6923 dan N mendapatkan nilai 13 dan standard deviation-nya mendapatkan nilai 10,72679 dan standar error mean-nya mendapatkan nilai 2,97508. Pada output terlihat bahwa rata-rata pretest 54,61 dan rata-rata post-testnya 67,69 karena nilai post-test sama dengan lebih dari nilai pretest. Maka terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dengan hasil post-test. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,350. Nah, selanjutnya yaitu paired sample correlation sheet-nya, yaitu pair satunya yaitu pretest dan post-test mendapatkan nilai N13 dan correlation-nya 0,350 dan signifikan 0,242. Nilai signifikannya yaitu 0,242 karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan post-test. Nah, berikut adalah nilai dari paired sample test-nya. Kalian bisa lihat di sini tuh adalah berdasarkan table output diketahui nilai signifikan 2 tailet sebesar 0,02 dan kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima. Disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dan post-test. Maksudnya, terdapat pengaruh penggunaan strategi reaction dalam meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa. Dah siap! Nah, selanjutnya yaitu manfaat analisis data ini. Dalam analisis data ini,
Terdapat 6 manfaat, yaitu yang pertama, membuktikan efektivitas simulasi PET dalam meningkatkan hasil belajar siswa secara statistik. Yang kedua, mendukung keputusan pembelajaran seperti penggunaan media digital dalam kelas. Dan yang ketiga, mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan guru. Dan yang keempat, yaitu memberikan bukti ilmiah yang kuat, bukan sekedar asumsi. Dan yang kelima, menjadi referensi penelitian selanjutnya di bidang pendidikan. Dan yang keenam, meningkatkan profesionalisme guru melalui pendekatan. Lalu ada syarat uji t-test independennya, yaitu kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30. Kalau lebih dari 30, uji hipotesis sebaiknya dilakukan dengan menggunakan uji J. Nah, yang ketiga itu jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Dan yang keempat yaitu kedua sampel berdistribusi normal. Nah, jadi kesimpulannya itu, berdasarkan hasil uji pilot sampel t-test, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan post-test siswa. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan media simulasi PET secara signifikan meningkatkan hasil belajar fisika siswa pada materi kalor dan perpindahan kalor. Maka hipotesis alternatif H diterima. Terdapat pengaruh signifikan penggunaan simulasi PET terhadap hasil belajar fisika siswanya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.